Raka memandangi peta kuno yang tersebar di meja kayu. Peta itu menunjukkan sebuah desa yang terletak di kaki gunung lembah hutan, tempat yang jarang dijelajahi orang. Di sudut peta, ada tanda yang mencolok, sebuah simbol yang mirip dengan gambar dewi. Dia meneliti lebih dekat, merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Nama desa itu, Lanjars, disebutkan dalam berbagai naskah kuno, tapi selama ini tidak ada yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di sana. Raka adalah seorang arkeolog muda, penuh ambisi dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Setelah menerima tawaran penelitian dari Universitas Sejahtera, dia segera menuju desa tersebut. Desanya terisolasi, jauh dari kehidupan kota. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di sana. Namun legenda tentang Dewi Lanjars, dewi yang dikutuk, selalu menjadi perbincangan di kalangan warga desa sekitar. Dia tiba di Lanjars pada sore hari, saat matahari sudah mulai tenggelam, memancarkan cahaya oranye yang memantul dari tanah. Raka menghirup udara segar yang khas pegunungan, namun tak bisa menutupi perasaan aneh yang merayap di tubuhnya. Begitu menginjakan kaki di desa itu, dia merasa ada yang tidak beres. Meskipun desa ini tampak damai, ketenangan yang ada terasa seperti kebohongan besar. Desa Lanjars tidak memiliki banyak penduduk. Hanya ada beberapa rumah kayu yang tampak tua, dengan halaman yang dipenuhi oleh tanaman rambat. Raka menemui seorang lelaki tua yang terlihat seperti kepala desa. Wajahnya keriput dan penuh garis-garis usia yang panjang. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Dharma. "Selamat datang di desa kami, Nak," kata Pak Dharma, sambil menyodorkan secangkir teh hangat. "Kami tidak sering menerima tamu di sini." Raka tersenyum tipis. Tetapi ada sesuatu di dalam matanya yang menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam. "Saya datang untuk penelitian tentang sejarah desa ini, khususnya yang terkait dengan Dewi Lanjars." Mendengar nama Dewi Lanjars, ekspresi Pak Dharma berubah drastis. Wajahnya yang sudah tua tampak semakin pudar, dan sejenak ia tampak kebingungan. "Dewi Lanjars itu sudah lama terlupakan, Nak. Tak ada yang ingin mengingatnya. Cerita itu, sebaiknya kamu lupakan saja." Namun, Raka tidak bisa begitu saja mengabaikan keinginan untuk menggali lebih dalam. Sebagai seorang arkeolog, dia tahu bahwa banyak hal yang tersembunyi di balik sejarah yang terlupakan, terutama yang berhubungan dengan legenda legendaris. "Saya tidak bisa begitu saja melupakan itu," kata Raka. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa cerita Dewi Lanjars harus dilupakan?" Pak Dharma menatapnya dalam-dalam. Dewi Lanjars adalah seorang dewi yang sangat kuat, tapi ia mengkhianati dewa-dewa lainnya. Sebagai hukuman, ia dikutuk. Kutukan itu menyebabkan kehancuran bagi siapa saja yang berusaha menggali masa lalu tersebut. Banyak orang datang untuk mencari kebenaran, dan mereka tidak pernah kembali. Raka merasa pernyataan itu menarik. Namun ia juga merasa sedikit ketakutan. Ada sesuatu di dalam cerita ini yang membuatnya semakin terobsesi. Dia bertekad untuk melanjutkan risetnya, meskipun ada tanda-tanda peringatan yang jelas. Hari pertama Raka di desa Lanjars dihabiskan dengan berbincang-bincang bersama Pak Dharma. Mereka membicarakan sejarah desa, namun Pak Dharma lebih banyak menahan diri dan tidak ingin membicarakan Dewi Lanjars terlalu mendalam. Raka pun merasa sedikit kecewa karena dia tidak mendapatkan banyak informasi. Namun, dia memutuskan untuk tetap melanjutkan penelitiannya. Keputusan itu membuatnya pergi ke bagian desa yang lebih terpencil, di mana ia mendengar ada situs purbakala yang bisa memberi petunjuk lebih lanjut. Raka membawa peralatan arkeologinya dan memutuskan untuk menggali lebih dalam, jauh dari pandangan orang-orang desa yang tampaknya menghindari tempat itu. Di tengah hutan, sekitar 1 kilometer dari desa, Raka menemukan situs itu, sebuah reruntuhan kuil yang tampaknya sudah sangat tua. Dinding-dinding batu yang terukir dengan simbol-simbol aneh dan gambar Dewi Lanjars yang mematung menambah rasa misterius tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Raka mulai menggali dengan penuh semangat. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Ada perasaan dingin yang menjalar dari dalam tanah, seolah-olah sesuatu yang tidak tampak sedang menunggu di bawah permukaan. Ketika dia memecahkan dinding batu terakhir,
sebuah ruang tersembunyi muncul, diisi dengan patung-patung dan benda-benda kuno yang tampaknya telah terlupakan selama berabad-abad. Di tengah ruang itu, sebuah patung Dewi Lanjars berdiri megah, namun ekspresinya menakutkan. Matanya terbuat dari batu yang tanpa hidup, dan senyum di wajahnya penuh dengan kemarahan yang tersembunyi. Sebuah papan batu terletak di depan patung itu, dan tulisan di sana berbunyi, "Kutukan ini akan terus hidup, menghantui siapa saja yang mencoba menggali kembali rahasia Dewi Lanjars. Siapapun yang merusak kedamaian ini akan menjadi bagian dari kutukan itu." Raka merasa tubuhnya kaku seketika. Suara angin yang berdesir di hutan sekitar semakin keras, seolah memperingatkannya untuk tidak melanjutkan. Namun, rasa ingin tahu yang besar mendorongnya untuk terus menyelidiki lebih dalam. Saat ia mengambil foto-foto patung itu, sesuatu yang aneh terjadi. Suara langkah kaki terdengar jelas di belakangnya. Raka menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang sepi dan gelap. Namun, rasa cemas mulai menguasai dirinya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan saat dia hendak meninggalkan tempat itu, dia merasakan angin yang tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma bau busuk yang menyengat. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, matanya tertuju pada bayangan yang muncul. Sebuah sosok tinggi dan gelap berdiri di depan pintu kuil yang telah terbuka lebar. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang, dan di tangannya terdapat sebuah benda yang berkilauan, mengarah ke arah Raka. "Jangan pernah coba untuk melanjutkan apa yang telah kau mulai." Suara itu bergema di udara, menggetarkan tulang belakang Raka. Dan sebelum Raka bisa bereaksi, bayangan itu menghilang, meninggalkan kegelapan yang semakin mencekam. Seketika itu juga, rasa takut memenuhi dirinya. Dia merasakan sebuah kutukan yang lebih nyata dari apapun yang bisa dia bayangkan. Dan saat itu, dia tahu, perjalanan pencariannya baru saja dimulai, dan tidak akan ada jalan keluar. Raka berdiri di tengah ruang gelap yang penuh dengan patung-patung kuno. Patung Dewi Lanjars yang mengerikan seakan mengawasi setiap gerakan tubuhnya. Terasa dingin yang menjalar dari setiap sudut ruangan, seolah-olah udara itu sendiri menahan nafasnya. Setelah berjam-jam menggali dan memeriksa situs tersebut, rasa lelah mulai menyerang tubuhnya. Tetapi ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Sesuatu di dalam ruangan itu terasa hidup. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tanpa peringatan, angin tiba-tiba bertiup keras, mengguncang dedaunan di luar dan mengubah suasana menjadi suram. Raka merasa seolah ada sesuatu yang menyentuhnya, meskipun ia berdiri sendirian. Rasanya seperti ada bayangan yang menempel di belakangnya, mengawasi setiap langkahnya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tidak mungkin, pikirnya. Ini hanya kelelahan. Dengan tekad yang semakin bulat, Raka melangkah lebih jauh ke dalam gua, memotret setiap bagian yang terlihat. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan tentang apa yang ia temukan. Apakah ini berkaitan dengan kutukan Dewi Lanjars yang Pak Dharma ceritakan? Ataukah ini hanya kebetulan semata? Sebuah kesalahan dalam membaca sejarah? Raka merasa sebuah dorongan untuk membuka sebuah ruang tersembunyi di dalam gua tersebut. Di ujung yang lebih dalam, ada sebuah pintu batu besar yang tertutup rapat, dengan ukiran yang lebih tajam dan lebih gelap daripada yang lainnya. Pintu itu seakan menunggu untuk dibuka, menantang siapapun yang berani. Saatnya untuk mencari kebenaran, bisik Raka pada dirinya sendiri. Dia mendorong pintu batu itu dengan tangan, dan saat pintu terbuka perlahan, angin dingin yang lebih tajam langsung menyapu wajahnya. Kegelapan di dalamnya seakan menelan seluruh cahaya yang ada. Tanpa ragu, Raka melangkah masuk. Begitu ia menginjakan kaki ke dalam ruang baru, pintu itu menutup dengan keras di belakangnya, dan suara langkah kaki terdengar semakin jelas. Ada perasaan yang semakin kuat, seperti kehadiran yang tak terlihat mengintai setiap gerakannya. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah altar batu besar di tengahnya. Di atas altar itu terdapat sebuah buku tebal yang tampaknya sudah sangat tua. Raka mendekatkan diri dengan hati-hati, merasakan hawa yang semakin berat. Ia membuka buku itu perlahan, dan halaman pertama menunjukkan tulisan dengan bahasa kuno yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun ada satu kata yang menonjol, kutukan.
Tiba-tiba, tubuhnya merinding. Di luar, suara angin yang berdesir semakin kencang, seolah mencoba untuk memberi peringatan. Namun, Raka tidak bisa berhenti. Ia terus membaca buku itu dengan seksama, mencari jawaban atas semua yang terjadi. Begitu ia membuka lebih banyak halaman, kalimat-kalimat aneh mulai menyatu dengan pikirannya. Hati-hati, jika kau mengungkap kutukan ini, kau akan menjadi bagian dari kutukan itu. Semua yang mati di desa ini adalah buah dari pembalasan Dewi Lanjars yang telah bangkit. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam terdengar, bergema di seluruh ruangan. Suara itu tidak berasal dari manapun yang bisa ia lihat, melainkan dari dalam dirinya sendiri, seolah dunia ini berbicara kepadanya. Sudah terlambat, manusia. Raka terlonjak, memalingkan wajahnya ke sekeliling. Suara itu semakin keras, semakin mengerikan. Ia berbalik ke altar, tetapi buku itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah gambar Dewi yang menatapnya dengan wajah penuh kebencian. Rasa takut mulai menguasai dirinya, namun rasa penasaran tak bisa ia padamkan. Ia tahu ia harus mencari tahu lebih banyak, meskipun ada bagian dalam dirinya yang ingin melarikan diri. Malam pertama Raka di desa Lanjars terasa sangat berbeda. Ketika ia kembali ke penginapan sederhana di desa, suasana di luar sangat sunyi. Hanya ada gemericik air sungai yang terdengar jauh dari jendela. Namun ada perasaan yang tidak bisa ia hilangkan. Perasaan seolah mata-mata yang tak tampak sedang mengawasi setiap gerakannya. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun malam itu, ia terbangun tengah malam, dikejutkan oleh suara langkah kaki yang jelas terdengar di luar kamarnya. Langkah itu perlahan, tetapi pasti. Raka membuka jendela dan melihat sekeliling. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menggigit kulitnya. Akhirnya, rasa takut pun menguasainya, dan ia bergegas kembali ke dalam kamar, menutup pintu dengan rapat. Namun, pada saat ia berbaring, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Makin lama, langkah itu terasa semakin berat, seolah-olah ada makhluk besar yang berjalan menuju kamarnya. Dengan hati berdebar, Raka bergegas keluar dari tempat tidur, membuka pintu dengan hati-hati. Begitu ia melangkah keluar, tidak ada yang bisa dilihatnya selain kegelapan yang menyesakan. Angin semakin kencang, seolah memanggilnya menuju tempat yang jauh lebih dalam. Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tahu bahwa dirinya telah melangkah lebih jauh daripada yang bisa ia bayangkan. Dia kembali ke desa dan menemui Pak Dharma. Wajah Pak Dharma tampak semakin gelisah. Raka menceritakan semua yang terjadi malam itu, tetapi Pak Dharma hanya menundukkan kepala dengan berat. "Jangan coba-coba pergi lebih jauh, Nak," kata Pak Dharma dengan suara bergetar. "Kutukan Dewi Lanjars tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau sudah membuka kembali pintu yang seharusnya terkunci selamanya." Raka menatapnya dengan mata penuh kebingungan. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi di desa ini sebenarnya?" Pak Dharma menarik napas panjang, lalu duduk di kursi tua di depan Raka. "Dewi Lanjars tidak pernah benar-benar mati, Nak. Mereka yang mencari kebenaran tentangnya akan menjadi korban kutukannya. Semua orang yang datang ke sini dengan niat buruk, atau yang mencoba menggali lebih dalam, akan terjebak. Aku takut kau sudah terperangkap, dan kau tak akan bisa keluar lagi." Perasaan cemas mulai menguasai Raka. Apakah yang dikatakan Pak Dharma benar? Apakah ia telah menggali terlalu dalam, hingga akhirnya mengundang kutukan yang mengerikan ini? Mungkinkah ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupannya yang dulu? Esok harinya, kejadian yang lebih mengerikan mulai terjadi. Maya, salah satu anggota tim yang mengikuti Raka dalam ekspedisi ini, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Seolah-olah Maya telah menghilang begitu saja, hilang ditelan kegelapan. Raka merasa semakin terperangkap, dan ketakutan merayapi dirinya. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan kini bukan sekadar penelitian. Ini adalah perjalanan menuju kehancuran, dan dia tak tahu apakah masih ada cara untuk menghentikan semua ini. Malam itu, Raka duduk di ruangannya,
memikirkan jalan keluar, saat suara langkah kaki kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu datang dari dalam kamarnya sendiri. Langkah-langkah itu semakin mendekat, dan suara napas berat terdengar di udara. Raka membekap mulutnya, berusaha menahan napas. Matanya mulai berputar, dan tubuhnya gemetar. Sesuatu yang sangat jahat mendekatinya. Ketika ia berbalik, sebuah sosok tinggi dengan jubah hitam tampak di pintu kamarnya. Sosok itu hanya berdiri diam, seakan menunggu. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Raka hanya bisa menatap mata kosong sosok itu. Mata yang menunjukkan kebencian yang tak terhingga. Dan dalam hitungan detik, sosok itu menghilang, meninggalkan Raka dalam ketakutan yang tidak terlukiskan. Raka terbangun dengan rasa cemas yang menghantuinya. Pagi hari itu terasa sangat berbeda. Udara di desa Lanjars begitu dingin dan berat, seolah dunia sedang menahan napasnya. Ketika ia membuka mata, pandangannya disambut oleh bayangan sosok yang gelap. Wajahnya kabur dan tak jelas, seolah mengambang di ruangannya. Hatinya berdegup kencang. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Namun ketakutan yang ia rasakan tidak hilang begitu saja. Raka tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengincarnya, sesuatu yang lebih mengerikan daripada apa yang pernah ia bayangkan. Kutukan Dewi Lanjars telah mengambil kendali atas dirinya, dan ia terjebak dalam permainan maut yang tak bisa ia hindari. Tidak ada jalan mundur. Dengan langkah gontai, ia menuju luar kamar. Setiap sudut desa tampak lebih suram dari kemarin, dan wajah-wajah penduduk yang ia temui tampak semakin pudar, seolah-olah mereka tidak sepenuhnya hidup. Mereka berjalan dengan langkah yang lambat, seperti terperangkap dalam rutinitas yang monoton dan tak ada jalan keluar. Semua orang tampak menghindar dari tatapannya, seolah tahu bahwa ada bahaya yang lebih besar sedang menanti. Raka tidak punya pilihan selain melanjutkan pencariannya. Ia kembali ke reruntuhan kuil, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut mengenai kutukan yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, begitu ia tiba di sana, suasana semakin mencekam. Hutan di sekitar situs itu semakin gelap, dan pohon-pohon tampak seperti tangan yang meraih ke langit, mencengkeram apapun yang berada di dekatnya. Tidak ada suara burung atau binatang liar, hanya keheningan yang pekat. Saat Raka melangkah lebih dalam ke situs tersebut, ia menemukan bahwa patung-patung yang ada di sana tampak lebih hidup. Matanya seakan mengikuti setiap gerakan tubuhnya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan yang ia rasakan, suasana yang begitu mengerikan, namun ia tidak bisa mundur. Raka merasakan angin dingin yang semakin menggigit, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Di tengah reruntuhan, altar batu yang sebelumnya kosong kini tampak lebih menonjol. Raka mendekat dengan hati-hati, dan begitu ia menyentuhnya, sebuah suara keras menggelegar di telinganya. "Kau tidak bisa keluar, manusia. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Kau terperangkap di dunia ini." Suara itu menggema di sekelilingnya, membuat tubuh Raka gemetar. Ia berusaha untuk menenangkan diri, tetapi ketakutannya terus meningkat. Ia tahu bahwa apa yang ia dengar bukan hanya sebuah ancaman kosong, melainkan kenyataan yang harus ia hadapi. Kutukan Dewi Lanjars bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan begitu saja. Mereka yang telah terjebak, akan terperangkap selamanya, dan Raka sudah melangkah terlalu jauh. Malam itu, Raka kembali ke desa. Di sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang mengikutinya, bayangan gelap yang selalu berada di luar pandangannya, seolah menunggu saat yang tepat untuk melukai. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasa semakin terjebak dalam kutukan itu. Suara langkah kaki yang mengikutinya semakin keras. Namun ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ia merasakan ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang pernah ia bayangkan. Begitu ia tiba di penginapan, ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia mencoba untuk tidur, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, suara-suara aneh dan bisikan-bisikan yang tidak dapat ia pahami terdengar jelas di telinganya. Hatinya berdegup kencang, dan rasa takut itu semakin besar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menggerogoti dirinya dari dalam, membuatnya tak bisa berpikir jernih. Tiba-tiba, saat tengah malam,
ia mendengar ketukan keras di pintu kamarnya. Raka terlonjak dan bergegas membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang masuk, membawa bau busuk yang menyengat. Di atas meja, sebuah kertas terbuka dengan tulisan yang tampaknya ditulis dengan tangan yang bergetar. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Dewi Lanjars sudah menunggumu. Raka merasa tubuhnya terhuyung. Apa yang harus ia lakukan? Apa yang bisa ia lakukan untuk menghentikan kutukan ini? Ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Keesokan harinya, Raka kembali menemui Pak Dharma. Wajah tua pria itu tampak lebih cemas dari sebelumnya. Apa yang telah kau lakukan, nak? Tanyanya dengan suara bergetar. Kutukan Dewi Lanjars tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau telah mengaktifkan kekuatan yang sudah lama terkubur. Tidak ada jalan keluar. Raka menatap Pak Dharma dengan penuh kebingungan. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mencoba untuk melarikan diri, tetapi kutukan ini semakin menghantui saya. Saya merasa terperangkap. Pak Dharma menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih. Hanya ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini. Kau harus mengorbankan seseorang yang sangat dekat denganmu. Seseorang yang tak bisa hidup tanpamu. Itu adalah satu-satunya cara untuk menenangkan Dewi Lanjars. Raka merasa tubuhnya tersentak. Apa maksudmu? Mengorbankan seseorang? Pak Dharma mengangguk dengan penuh kesedihan. Ya, hanya dengan pengorbanan darah yang tulus, kutukan ini dapat dihentikan. Tetapi hati-hatilah. Karena pengorbanan itu akan mengubah segalanya. Kau akan kehilangan segalanya jika memilih jalan itu. Raka merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Pengorbanan itu terlalu besar, terlalu mengerikan. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia tidak melakukannya, kutukan ini akan mengubahnya selamanya. Mungkin menjadi bagian dari dunia gelap yang telah menguasai desa ini. Beberapa hari setelah percakapan itu, Maya, teman satu timnya yang hilang, kembali muncul di desa. Namun, Maya kini berbeda. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan ada aura yang sangat gelap yang mengelilinginya. Maya mendekati Raka dengan langkah lambat. Matanya kosong dan penuh kebencian. Raka merasa terkejut dan takut. Maya, apa yang terjadi padamu? Kamu sudah berubah. Maya tersenyum sinis. Namun senyum itu sangat menyeramkan. Kau tak bisa melarikan diri, Raka. Aku adalah bagian dari Dewi Lanjars sekarang. Kau telah mengaktifkan kutukan itu, dan sekarang kau harus membayar harga yang sangat mahal. Raka mundur perlahan. Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan ini? Maya tertawa. Tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Kami sudah terperangkap di sini selamanya. Kau akan mengikuti kami, Raka. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, Raka merasakan dunia sekitarnya berputar. Ia merasa tubuhnya berat, dan segalanya mulai buram. Maya, yang berdiri di hadapannya, kini berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan. Seperti bayangan yang siap menyelamatkan dirinya dari rasa takut yang semakin memuncak. Ketika Raka sadar kembali, ia mendapati dirinya berada di ruang yang gelap. Tidak ada suara apapun, hanya keheningan yang mengerikan. Ia mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa kaku. Ada sesuatu yang tidak benar, dan ia tahu bahwa dirinya kini benar-benar terjebak. Raka mendongak, dan di atasnya, Dewi Lanjars berdiri. Matanya menyala merah seperti bara api. Wajah Dewi itu tampak lebih menakutkan dari yang pernah ia bayangkan, penuh dengan kebencian yang dalam. Dewi Lanjars menatapnya dengan tatapan yang mengerikan, lalu membuka mulutnya. Kau tidak bisa melarikan diri, Raka. Kau adalah bagian dari kutukan ini sekarang. Segalanya menjadi gelap, dan Raka tahu bahwa ia sudah terperangkap dalam dunia kutukan yang tak bisa ia hindari lagi. Raka merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Kutukan yang dia coba ungkap, yang dia teliti dengan penuh semangat, kini menjadi beban yang sangat berat.
Keputusan yang harus dia buat semakin mendekat, dan semakin tak terhindarkan. Jika tidak melakukan pengorbanan, maka dia akan menjadi bagian dari kutukan yang sudah menjerat desa Lanjars dan para penghuninya. Namun, jika dia memilih untuk mengorbankan seseorang, akan ada harga yang harus dibayar, sebuah pengorbanan yang tidak bisa ditarik kembali. Dalam keputusasaan, Raka kembali bertemu dengan Pak Dharma. Wajah tua pria itu tampak semakin cemas, dan suaranya bergetar saat berbicara. Kau harus segera membuat pilihan, Nak. Tidak ada waktu lagi. Dewi Lanjars tidak akan menunggu lama. Raka menatap Pak Dharma dengan penuh kebingungan. Tapi siapa yang harus saya korbankan? Saya tidak bisa memilih siapapun. Saya tidak ingin kehilangan seseorang yang saya cintai. Pak Dharma menghela napas panjang, seakan berusaha mencari cara untuk menjelaskan kenyataan yang tak terhindarkan ini. Kutukan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibalikan hanya dengan satu pilihan. Kau harus memahami bahwa di dunia ini, tidak ada yang bisa menghindari harga yang harus dibayar. Dewi Lanjars memilih mereka yang memiliki hubungan kuat denganmu, yang terikat oleh rasa cinta atau kasih sayang. Itulah yang akan menentukan pengorbananmu. Raka merasa tubuhnya lemas, dan matanya berkeliling mencari jawaban yang tidak ada. Maya, yang kini telah berubah menjadi sosok yang mengerikan, tetap berada di desanya, memantau setiap langkahnya dengan tatapan yang penuh kebencian. Dia tahu bahwa setiap detik yang berlalu semakin dekat dengan kejatuhan yang tak terhindarkan. Pada malam yang sama, Raka terbangun dari tiduran yang terganggu oleh mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di depan altar besar, dengan Dewi Lanjars berdiri di belakangnya. Matanya menyala dengan api kemarahan yang tak terukur. Tangan Raka terikat, tak bisa bergerak, sementara Maya berdiri di sisi lain altar, tersenyum dengan cara yang sangat tidak wajar. Pengorbananmu adalah takdir, Raka. Tak ada yang bisa mengubahnya. Suara Dewi Lanjars bergema di dalam kepalanya, menembus pikiran Raka dengan kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya terengah-engah. Ia tahu bahwa kutukan ini bukan hanya ancaman kosong. Itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Setiap detik yang ia habiskan di desa ini hanya memperburuk keadaan. Dan kini, waktu untuk melarikan diri sudah hampir habis. Pagi hari itu, saat Raka keluar dari rumah untuk mencari solusi, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Maya. Sosok Maya, yang telah dia temui sebelumnya, kini lebih menyeramkan. Wajahnya yang pucat dan mata yang kosong menunjukkan bahwa dia telah menjadi bagian dari dunia gelap yang menghantui desa ini. Maya mendekat dengan langkah lambat, dan setiap langkahnya menggerakkan udara di sekitar mereka dengan hawa dingin yang menusuk. Kau pikir kau bisa menghindari takdirmu? Maya bertanya dengan suara datar dan terdistorsi, yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Raka tidak bisa menghindari tatapan Maya yang penuh kebencian. Saya tidak ingin mengorbankan siapapun, Maya. Saya tidak ingin membuat pilihan itu. Maya tertawa dengan nada yang sangat aneh, seolah-olah dia sudah kehilangan kemanusiaannya. Tapi tak ada pilihan lain, Raka. Kau tidak bisa kembali. Kutukan ini lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Kami semua sudah terperangkap di sini. Raka merasa sebuah kekuatan besar menekan dadanya, seakan ada tangan tak terlihat yang mencengkeram hatinya. Dia tahu bahwa Maya, yang dulu adalah teman dekatnya, sekarang adalah bagian dari kutukan itu. Kehilangan Maya berarti kehilangan satu-satunya orang yang mungkin masih memiliki sedikit kemanusiaan dalam dirinya. Jangan biarkan dirimu terperangkap lebih dalam, kata Maya. Suaranya berubah menjadi lebih lembut namun penuh dengan kesedihan. Lakukan pengorbanan itu, atau kau akan menjadi seperti kami. Hanya ada dua pilihan, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan mengorbankan sesuatu yang berharga. Raka terdiam, memikirkan kata-kata Maya yang penuh dengan peringatan. Dia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia yang penuh dengan kutukan, dan dunia yang harus dia tinggalkan jika dia ingin selamat. Maya, yang dulu adalah teman sejatinya, kini menjadi makhluk yang terjerat dalam kekuatan gelap, dan Raka tahu bahwa dia harus memilih untuk melindungi sisa hidupnya,
atau mengorbankan semuanya demi sebuah harapan yang hampir tidak ada. Malam itu, Raka kembali ke reruntuhan kuil, berharap bisa menemukan cara untuk menghentikan kutukan yang semakin menekan. Namun, begitu dia memasuki ruang besar itu, sebuah suara lembut dan merdu terdengar di telinganya. "Kau datang, akhirnya." Suara itu datang dari arah altar utama, di mana patung Dewi Lanjars berdiri. Namun, kali ini, patung itu tidak lagi diam. Matanya yang terbuat dari batu tampak menyala dengan api kemarahan yang sangat nyata, dan wajah Dewi Lanjars tampak hidup, penuh dengan ekspresi yang mengerikan. "Jangan berpikir bahwa kamu bisa keluar begitu saja, Raka," kata Dewi Lanjars dengan suara yang penuh kekuatan. "Kau telah mengungkap kutukan ini, dan kini kau akan menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang terperangkap oleh kebencian dan dendam." Raka merasa tubuhnya terhuyung, dan ada perasaan yang sangat berat yang menyesakkan dadanya. "Apa yang harus saya lakukan, Dewi Lanjars? Saya tidak ingin melanjutkan ini. Saya tidak bisa mengorbankan siapapun." Dewi Lanjars tersenyum dengan cara yang menakutkan. "Itu bukan pilihanmu lagi, Raka. Kau terjebak dalam takdir ini. Hanya dengan pengorbananmu, dunia ini akan kembali tenang. Tetapi, pengorbanan itu akan membuatmu kehilangan segala sesuatu yang berarti. Apa kau siap untuk itu?" Raka merasa seperti terhimpit antara kehidupan dan kematian. Apa yang harus ia pilih? Apakah ia bisa menghindari pengorbanan yang telah ditentukan untuknya? Atau apakah dia harus melanjutkan jalan ini, dan mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Namun, tidak ada jalan mundur. Kutukan Dewi Lanjars sudah mengikatnya. Dia harus membuat keputusan, meskipun keputusan itu akan mengubah segalanya. Saat itu juga, bayangan Maya muncul di depan altar. Tatapannya kosong dan penuh kebencian. "Tidak ada jalan keluar, Raka," katanya dengan suara yang begitu jauh dan dingin. "Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengorbankan seseorang yang sangat berarti bagimu. Dan jika kau tidak melakukannya, kau akan menjadi seperti kami." Raka merasakan sesuatu di dalam dirinya yang terpecah. Semua perasaan dan ketakutan yang menguasainya membuatnya semakin tak tahu harus berbuat apa. Apakah dia siap untuk mengorbankan kehidupan orang lain hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Apakah dia bisa hidup dengan pilihan itu? Dengan hati yang berat dan pikiran yang kacau, Raka akhirnya membuat keputusan yang tak terhindarkan. Pengorbanan itu harus dilakukan, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Dia memilih untuk memberikan dirinya sendiri sebagai korban, dengan harapan kutukan ini akan berakhir. Namun, ketika pengorbanan itu dilakukan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raka merasa tubuhnya berubah, bukan menjadi sesuatu yang dia harapkan, melainkan menjadi bagian dari kutukan yang lebih besar, lebih gelap. Cerita ini semakin berkembang, dengan keputusan yang membawa Raka ke dunia yang lebih gelap dan terperangkap dalam kutukan yang tidak pernah bisa dihentikan. Setelah pengorbanan yang terpaksa dilakukan, dunia sekitar Raka terasa berubah dalam sekejap. Dia merasa tubuhnya semakin berat, dan jantungnya berdegup lebih lambat. Semua yang terjadi begitu cepat, tetapi terasa begitu nyata. Kutukan Dewi Lanjars yang selama ini mengintai akhirnya mencapai puncaknya. Raka tidak tahu apakah dia merasa lega karena akhirnya membuat keputusan itu atau justru terperangkap dalam dunia yang lebih kelam. Saat itu, tiba-tiba, cahaya terang menyinari altar batu di hadapannya. Seketika, tubuhnya dipenuhi oleh energi yang begitu kuat. Raka merasakan seolah-olah ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Sesuatu yang lebih kuat dan lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Kekuatan itu terasa begitu nyata dan jahat, mengubah dirinya menjadi bagian dari kutukan yang selama ini ia coba lawan. Di sekeliling altar, suasana berubah drastis. Udara semakin berat, dan gelombang energi yang mengerikan merayap di dalam tubuhnya. Raka mencoba untuk melawan, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa dikendalikan. Sekujur tubuhnya mulai membengkak. Matanya berubah menjadi merah menyala, dan suara keras dari dalam dirinya memekakkan telinga. Dewi Lanjars muncul di hadapannya, berdiri dengan sikap megah, matanya menyala penuh kebencian. Wajah Dewi itu,
yang sebelumnya penuh kemarahan, kini penuh dengan kegembiraan yang mengerikan. Kau akhirnya menyadari apa yang harus dilakukan, manusia. Pengorbananmu telah diterima, dan dengan itu, kau menjadi bagian dari kami, kata Dewi Lanjars dengan suara yang menggema di seluruh ruang, menggetarkan tulang Raka. Raka merasa tubuhnya terjerat dalam energi yang semakin kuat, dan dalam sekejap, seluruh dunia sekitar menjadi kabur. Matanya mulai berputar, dan dia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Semua yang dia lihat hanya bayangan kabur yang mengelilinginya, mengintainya. Raka terbangun beberapa saat kemudian, merasa sangat lemah. Namun, sesuatu yang mengerikan membuatnya terperanjat. Sesuatu yang membuatnya sadar bahwa dunia yang selama ini ia kenal, kini telah berubah. Saat ia membuka mata, dia melihat dirinya sendiri berdiri di atas altar yang sama. Namun kali ini, tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Wajahnya kini diliputi oleh aura kegelapan yang dalam, mata merah menyala, dan kekuatan gelap mengalir dari setiap pori-porinya. Dia mencoba berteriak, namun suara itu tidak keluar. Suara di kepalanya semakin keras, semakin menekan, semakin menguasai dirinya. Setiap bagian tubuhnya terasa seperti milik kekuatan yang lebih besar. Dewi Lanjars berdiri di hadapannya, tersenyum dengan wajah yang penuh dengan kesenangan yang tidak manusiawi. Selamat datang di dunia baru, Raka. Kau sekarang adalah bagian dari kami. Kau terjebak dalam kutukan ini selamanya, kata Dewi Lanjars. Suaranya berbisik penuh kekuatan. Raka merasa tubuhnya seperti terbalik. Semuanya yang dia alami seakan berputar, dan kesadarannya menghilang, digantikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Semua yang pernah dia ketahui tentang dunia ini, kini menjadi samar. Dia tahu bahwa dirinya tidak akan pernah bisa kembali lagi. Semua yang dia cintai, semua yang dia inginkan, kini terenggut dalam sekejap. Kegelapan itu menguasai seluruh desa Lanjars. Tidak ada lagi kehidupan yang tampak di sana, hanya kehancuran yang membara di mana-mana. Rumah-rumah yang pernah hidup kini hanya menjadi puing-puing. Warga yang dulu tinggal di desa itu kini hilang, menjadi bagian dari kutukan yang mengubah mereka menjadi makhluk yang tidak bisa dikenali. Raka merasa matanya semakin tajam, dan kekuatan gelap itu mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, membawanya ke dalam kekosongan yang menakutkan. Rasa cemas dan takut yang pernah dia alami kini tidak lagi relevan. Semua yang dia rasakan hanya kebingungan dan keterikatan pada dunia yang baru, dunia yang penuh dengan kegelapan. Tidak ada yang tersisa dari desa Lanjars, selain kenangan dan kutukan yang semakin mendalam. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Raka. Di tengah kehancuran, dia melihat sosok yang familiar, Maya. Tetapi, Maya bukan lagi seperti yang dulu. Dia berdiri di hadapannya dengan tatapan yang kosong. Matanya yang dulu penuh kehidupan kini terisi dengan kebencian yang mendalam. Kau sudah seperti kami sekarang, Raka. Kau terperangkap dalam dunia yang tak bisa kau hindari, kata Maya dengan suara yang penuh dengan keputusasaan. Raka terdiam, matanya menatap sosok Maya dengan penuh kebingungan. Dia mencoba untuk meraih kembali kendali atas dirinya, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat kekuatan gelap itu menguasainya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa keluar dari dunia ini, dunia kutukan Dewi Lanjars. Dewi Lanjars kembali muncul, berdiri di depan Raka dan Maya. Wajahnya tampak lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dia tersenyum puas, seolah menikmati pemandangan yang terjadi. Kau melihat, Raka, apa yang telah terjadi. Semua ini adalah akibat dari pengorbananmu. Kamu, dan Maya, telah menjadi bagian dari dunia ini. Kalian adalah bagian dari kutukan yang sudah ada sejak lama, kata Dewi Lanjars, suaranya penuh dengan kebanggaan. Raka menatapnya dengan mata yang penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. Apa yang saya lakukan? Apa yang terjadi dengan desa ini? Kenapa semua ini terjadi? Dewi Lanjars mendekatkan dirinya ke Raka. Kau tidak bisa memahami sepenuhnya, manusia. Kutukan ini tidak hanya menghancurkan tubuhmu, tetapi juga menyerap jiwa-jiwa yang lemah. Mereka yang mencoba menggali masa lalu yang terlupakan akan terjebak di dalamnya,
dan dunia ini akan menjadi tempat yang penuh dengan kebencian. Dan sekarang, kau adalah bagian dari dunia yang sama. Raka merasa tubuhnya bergetar. Tapi saya tidak ingin ini. Saya tidak ingin menjadi bagian dari kutukan ini. Dewi Lanjars tersenyum sinis. Itu tidak lagi relevan, Raka. Pilihanmu sudah dibuat, dan sekarang kau akan tetap berada di sini, selamanya. Raka mulai merasakan kegelapan yang semakin menutupinya. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan yang mengerikan semakin mendekat, menggenggam dirinya dalam cengkraman kutukan yang tidak bisa ia hindari. Maya, yang kini juga terperangkap dalam dunia ini, hanya bisa menatapnya dengan pandangan yang kosong. Mereka semua adalah bagian dari dunia yang hilang, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Pada titik itu, Raka menyadari bahwa tidak ada pilihan yang bisa diambil. Tidak ada cara untuk menghentikan kutukan yang telah dimulai. Desa Lanjars dan semua penghuninya kini terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan kegelapan. Raka, bersama dengan Maya dan semua yang terjerat dalam kutukan ini, akan tetap terperangkap di dunia itu selamanya, di bawah kekuasaan Dewi Lanjars yang tak terhentikan. Ketika semua tampak hancur, dan harapan untuk keluar dari kutukan ini tidak ada, Raka merasa dirinya terlelap dalam kegelapan. Tidak ada lagi dunia yang dikenalnya. Hanya ada ruang yang penuh dengan bayangan dan kekuatan yang menguasainya. Kutukan Dewi Lanjars akhirnya menang. Cerita ini berakhir dengan dunia yang tenggelam dalam kegelapan, dan Raka, Maya, serta semua yang terperangkap di dalamnya kini menjadi bagian dari dunia kutukan yang tak berujung. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka cerita seru dan penuh misteri. Kami sangat menghargai setiap komentar dan pendapat kalian. Jadi silakan tulis komen di bawah untuk berbagi pemikiran atau ide-ide lainnya. Terima kasih sudah mendukung, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.